Kalau menurutku memang Partai Golkar adalah partai anak muda karena makin bertambahnya tahun dan usianya Partai Golkar, justru kita sudah mulai kaderisasi dan melibatkan anak-anak muda untuk bisa ikut serta dalam pembangunan organisasi dan juga diberikan peran yang banyak sekali untuk berkarya, memberikan aspirasi dalam lingkup politik atau organisasi politiknya. Tapi tentu juga di tahun 2024 ini sudah banyak sekali kader-kader muda yang hadir dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di dapilnya masing-masing, sehingga itu bukti konkretnya Partai Golkar untuk melibatkan anak muda, nggak hanya sebagai objek tapi menjadi subjek. Tuh, pokoknya kalian ingat kalau memilih Partai Golkar itu kita sudah punya track record sejak Orde Baru, walaupun terkesannya kayak bukannya money politik atau apa, tapi memang pembangunan itu terjadi banyak ketika Golkar memimpin. Jadi jangan lupa di tahun 2024 nanti tetap stay loyal, stay setia dengan Golkar, karena kita akan buktikan terus-menerus untuk membangun dan mengarahkan pembangunan Indonesia di masa depan. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Sobat Kagol dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat datang di acara podcastnya Kabar Golkar yang ada di YouTube, yaitu Kagols, Kader Ngobrol Santai, tuh sampai lupa nih ya kan. Nah, memang ini program teruntuk seluruh kader muda Partai Golkar yang nanti akan berjuang di parlemen, menuju parlemen ya di 2024. Kali ini kita akan kedatangan narasumber. Siapakah dia? Farah Safira. Halo sahabat Kagol. Kita nyebutnya Sobat Kagol. Sobat. Ya. Sobat. Sama dong, aku juga volunteer relawan aku namanya Sobat Farah. Jadi Sofar. Oh, cocok. Kayak mungkin terinspirasi kayaknya. Iya, benar. Makasih loh, jadinya banyak yang ngomong sobat-sobat nih. Promosi. Iya. Nah, Sobat Kagol, Farah Safira ini memang merupakan anak senior dari Partai Golkar ya. Yang mana ayah beliau itu merupakan guru lah buat saya ya, terlebih dari mulai pembuatan TOR ya, peraturan organisasi, ADART dan lain-lain, itu tuh benar-benar aku tuh dilatih sama ayahnya kamu. Serius ya? Serius banget. Banyak banget yang bilang dan dia sangat detail ya. Detail banget ya. Aku mau ngomong gitu nggak enak, tapi nggak apa-apa lah, anaknya udah ngomong. Udah paham. Udah paham ya. Ternyata melihat dari CV yang diberikan oleh Farah, itu banyak banget organisasi yang dia tekunin gitu. Jadi memang anak baru nih, merupakan Gen Z ya, tapi ternyata pengalaman dalam berorganisasinya tidak kalah dengan yang senior-senior. Amin. Gitu. Nah, Sobat Kagol, nanti Farah ini akan maju, rencana dapilnya di Dapil 8 DKI Jakarta. Ada 5 kecamatan ya, dan nanti kita akan kulik-kulik dia supaya Sobat Kagol dapat melihat nih kinerja dari seorang Farah Safira ini untuk di dapilnya nanti seperti apa. Langsung aja kita akan banyak bertanya-tanya. Siap ditanya, semoga ditanya lebih banyak sama masyarakat ya. Iya betul. Terima kasih Farah udah berkenan untuk datang ke kantor sederhananya kami. Aduh, sama-sama Kak, sebuah kehormatan bisa kembali kemari. Iya benar, karena Farah kemarin sempat bantuin kita di acara HUT-nya Kabar Golkar yang kelima, jadi MC. Jadi Sobat Kagol yang nggak asing lihat mukanya Farah, ya itu pernah kok menjadi MC ya di sini. Makasih, itu rekomen aku loh. Iya, aku makasih banget sama Kak Angel sampai dipanggil ya. Jadi pada kaget juga kok tiba-tiba ada Farah. Iya benar. Berkat Kak Angel. Karena suara Farah bagus kalau untuk MC. Amin. Lafalnya A-I-U-E-O-nya tuh bagus. Iya, ternyata harus latihan juga Harus sih. latihan Dan juga. banyak banget belajar dari Kak Angel sejujurnya. Iya. Banyak banget kan. Berkaderisasi. Iya. Kalau di Partai Golkar tuh berkaderisasi. Betul. Tapi nanti kita tanya-tanya ya ke Farah perihal itu. Jadi Farah, gimana kehidupan 2023 ini?
Aduh, 2023 ini penuh dengan kejutan, Ha-ha. penuh dengan tantangan, tapi Ha-ha. banyak ceritanya yang menarik banget sih Kak. Dari segi apapun ya, Ha-ha. dari segi karir gitu, profesional, sekarang mau nyalek, tapi juga dari sisi pribadi, keluarga juga banyak sekali cerita dan maupun dari suka maupun duka tuh kita lengkap deh tahun Lengkap ini. ya. Karena sempat kemarin tuh Farah baru menikah. Iya, sebenarnya udah setahun sih Kak. Udah setahun ya? Setahun ya, nggak kerasa. Jadi 2022 ya? betul. Oh, oke. Jadi emang ya tahun ini hitungannya sudah selesai penyesuaian, tapi lebih kayak goal setting gitu kan. Iya, Kita sebagai benar, pasangan, benar. jadi kayak kita mau ke arah mana, apalagi juga aku mau nyalek gitu. Jadi sama suami juga harus komunikasi lebih Iya. jelas gitu ya, bahwa oh mulai dari sekarang nih aku udah harus turun ke lapangan, waktu sama keluarga juga sudah mulai berkurang gitu. Tapi untuk sementara kok gitu. Iya. Nanti ke depan kan udah bisa lebih mengatur lebih baik lagi karena kita ada target yang mau dikejar Kak. Benar ya. Iya. Sambil mengulik-ngulik. Nah, Farah ini kan merupakan tadi udah aku sounding di awal bahwa putri dari seorang senior politisi di Partai Golkar. Nah gitu. Dapat embel-embel kayak gitu tuh gimana sih? Sebenarnya ada plus minus ya Kak. Tentu sebenarnya ini fun fact dulu ya. Iya, fun fact. Jadi biasanya kan kalau yang membawa nama belakang itu memang tertulis di akte kelahiran Iya. atau KTP. Betul. Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, Jadi iya, nanti iya. tertulis di KPU pun nama aku aja Farah Safira aja. Iya. Nah tentu tapi di balik layar itu tentu ada orang tua, ada yang sudah berkarir lebih lama gitu kan. Tentu dengan embel-embel kita dapat plus minus. Plusnya itu tadi kayak Kak Angel bilang bahwa banyak sekali hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh ayahku sehingga dampak positifnya, karma baiknya itu juga balik lagi ke aku dalam artian dari segi karirnya, dari segi koneksinya, karakter beliau gitu yang diturunkan, yang ditularkan selama ini, yang ditampilkan selama ini, dan itu memang real apa adanya beliau, itu justru jadi karma yang baik juga buat aku dalam artian ketika kita turun banyak sekali perpanjangan tangan ya selama ini sudah silaturahmi orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah dilakukan, ternyata aku bisa banyak banget mendengarkan feedback itu bagus-bagusnya tuh ke aku lagi dan justru membuka lebih banyak kesempatan buat aku berjejaring lagi di dapil khususnya. Kayak contoh mungkin di balik layar orang tuaku, khusus ayah ya. Ayah itu memang kan sebelum berkarir di Partai Golkar memang sebelumnya kan kader ketua HMI ya, ketua umum HMI pada masanya. Jadi memang banyak sekali junior-junior HMI yang akhirnya juga aku libatkan untuk ke tim aku, untuk menjadi bagian dari pemenangan aku juga banyak banget, karena balik lagi karena mereka percaya bahwa sosok ayah yang selama ini sudah dipupuk, sudah ditampilkan itu memang bisa berpengaruh terhadap akunya, dan mereka juga percaya jadinya terhadap keberhasilan aku, terhadap kerja aku juga. Itu positifnya. Positif ya. Negatifnya? Negatifnya tentu comes with privilege, karena anak Gen Z ini sangat anti dengan hal-hal yang notabene privilege ya. Kayak kesannya tuh privilege itu sesuatu yang tidak, lo lahir dengan itu. Lo dapat privilege-nya dengan lo anaknya si A, anaknya si B, itu dapat privilege itu jelas. Tapi aku melihatnya memang itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita, justru malah bukan bukan sekedar iyain aja atau mungkin justru menafikan, itu nggak bisa karena itu udah bagian dari diri kita. Jadi aku lebih melihatnya lebih kayak dorongan untuk kerja lebih keras lagi untuk menunjukkan 2 kali 3 kali berkali-kali lipat bisa lebih baik, karena itu sudah dipupuk orang tua, itu harus kita bisa 100% yang pasti kita bisa turunkan, tapi buat versi kita sendiri juga. Gen Z banget. Gen Z banget. Gen Z banget. Padahal aku tuh bingung kayak aku tuh bener Gen Z sih secara usia ya, tapi karena lebih sering ketemu sama milenial, kayak kakak gitu kan, milenial. Jadi kayak anak bontotnya milenial. Jadi banyak bergurunya sama milenial. Iya, benar. Kaderisasinya langsung seret gitu ya ke milenial, dari milenial ke Gen Z gitu ya. Iya, jadi kayak kakaknya paling tua Gen Z. Iya, benar. Nah, terus pada saat pertama kali nih masuk Partai Golkar gitu ya, pasti dikasih memang bener-bener mau terjun ke politik dan dikasih arahan sama ayah atau gimana? Sebenarnya waktu itu memang awal mulanya banget itu di kampanye Akbar 2019. Jadi kebetulan waktu itu ayah, kalau nggak salah satu ketua, aku nggak tahu OC apa SC-nya. Terus aku diajak waktu itu untuk datang aja. Tapi waktu itu posisinya aku baru banget pulang Kak dari Amerika tuh belum sebulan. Waktu udah kerja kuliah di sana terus pulang, pas aku lihat langsung, wah luar biasa ya Golkar sekarang, anak mudanya banyak banget yang seusia kita, dan bener-bener ditampilkan, dikasih peran, kaderisasinya jalan. Terus aku ngerasa
kayaknya nih waktu yang tepat untuk kita gabung Golkar kan, karena udah mulai banyak anak-anak seusia kita, jadi ngerasa kayak nggak sendirian dalam konteks atau dalam organisasi politik kayak Golkar. Jadi akhirnya awal mula aku interest tertarik untuk masuk Golkar tuh dari situ. Nah, habis itu baru berproses kader melalui AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi Sobat Kagol, Farah ini salah satu ketua di pimpinan pusat Angkatan Muda Partai Golkar. Yes. Mana suaranya AMPG? Halo teman-teman AMPG, solid tangguh terdepan. Nah, baru aku mau ngomong gitu. Solid tangguh terdepan. Kodenya di situ kan. Kodenya di situ ya. Kita suka singkat sekarang STT aja. Emang gitu ya? Nggak tahu di antara terdepan. Oh iya, STT. Iya. Lebih Aku baru gampang. nggak tahu ya. Iya. Nah, terus pada saat ini nih udah interest nih ya dengan Partai Golkar nih ya. Karena diajak tadi ya pada saat 2019. Terus ini kan kayak ujuk-ujuk gitu, dadakan banget, langsung berani banget untuk terjun langsung gitu nanti di kancah pemilihan ya, kampanye pemilihan untuk nanti 2024. Itu gimana ceritain? Mungkin Ayah ngasih clue atau gimana gitu? Sebenarnya to be fair, kalau dari sisi ayah itu dia nggak terlalu yang kekeh gitu untuk anaknya masuk terjun ke politik, karena memang selain ayah, ibu juga berprofesi sebagai pengusaha gitu. Jadi kita dari kecil tuh terbiasa melihat terekspos oleh dua-duanya. Bahkan ayah sebenarnya tuh tipe yang orang yang tidak terlalu terbuka untuk urusan pekerjaan di rumah. Jadi misalnya pekerjaan nih yang di Golkar segala macam tuh tidak selalunya beliau ceritakan di rumah, karena bagi beliau rumah adalah rumah gitu, dimana memang kita tempat istirahat, tempat ngumpul sama keluarga, bonding. Jadi jarang sekali ayah tuh cerita tentang pekerjaannya. Beda sama ibuku. Kalau ibuku tuh tipe yang memang cerita gitu kayak di rumah. Perempuan lah ya pada dasarnya ya. Ya baik. Pengen sharing. Tapi kalau balik lagi ke awal, memang sebelum masuk akhirnya memutuskan untuk masuk gitu ya, untuk masuk ke terjun, itu memang ada prosesnya, Kak. Jadi tadi kan pertama kali aku gabung di AMPG 2020 awal waktu itu pelantikan. Sampai akhirnya 2021 aku punya kesempatan untuk terjun langsung ke DPD 2. Jadi awalnya masuk dulu ke organisasinya di struktur DPD, tapi tingkat 2, jadi di tingkat kota. Nah, kebetulan aku masuk di tingkat kota. Alhamdulillah masih menjabat juga sebagai wakil ketua di DPD 2 Partai Golkar di Jakarta Selatan. Jadi mulainya dari situ dulu. Setelah mengabdi, lalu juga ada prosesnya gitu ya. Maksudnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan, lalu juga pada saat itu COVID ya? Iya, COVID, betul, Kak. ya, Jadi banyak sekali program di Golkar Jakarta Selatan waktu itu mengarah ke pemulihan pas pandemi. Jadi ada waktu itu kita bikin vaksin sampai 6 kali, Kak. Bikin kegiatan vaksin. Lalu juga ada pengobatan gratis. Lalu banyak banget deh, Kak, ada istilahnya kegiatan sosial yang kita lakukan, sehingga itu juga banyak sekali waktu yang aku terekspos oleh terjun ke masyarakat langsung gitu. Jadi banyak sekali ketemu orang, dan orangnya itu benar-benar yang KTP setempat, yang tinggal di domisili tersebut. Bahkan waktu itu juga kita pernah beberapa kali menyambangi tempat-tempat yang kena banjir. Jadi memang waktu itu di dapil aku khususnya juga di Jakarta Selatan dapil. Pada saat itu kan belum tahu ya itu dapil atau enggak ya? Belum. Maksudnya baru mulai paham. Baru mulai paham. Waktu itu belum tahu. Dan itu waktu itu ingat banget di Pejaten Timur tahun 2021 awal itu banjir luar biasa. Nah, itulah kali pertama aku benar-benar terjun untuk memberikan bantuan pasca bencana gitu ya. Jadi pasca banjir. Dan itu rupanya aku baru menyaksikan langsung, oh ternyata betapa bobroknya keadaan di sana. Dalam artian, oh selama ini pengelolaan bencana tuh seperti apa di DKI Jakarta, tempat pos ngumpulnya di mana, apa penyebab banjir itu seperti apa. Dan ternyata pas dilihat memang kontur tanah kita yang di Jakarta Selatan itu beberapa tempat memang sangat rendah, dan itu dilewatnya oleh Kali Ciliwung. Nah, jadi Kali Ciliwung juga dekat Jakarta Timur kan lewatin juga kan. Jadi hal-hal seperti itulah aku mulai menyadari, mulai sadar akan realita yang terjadi di lapangan gitu, yang kenapa akhirnya mereka benar-benar harus punya leader yang tepat, pemimpin atau wakil rakyat yang benar. Nah, itu mulai dari situ tuh banyak sekali momen-momen kecil itu yang aku rasa aku pengen banget deh maju. Nah, yang kedua, mulailah ada prosesnya kan, namanya kita di Golkar tentu ada proses untuk penyaringan atau seleksi ya. Seleksi caleg itu dulu sebelum nama officialnya caleg ada bacalek, dan sebelumnya lagi ada fungsionaris. Jadi aku waktu itu sudah terdaftar sebagai fungsionaris Golkar di tingkat DPD 1 itu sejak 2022. Jadi nah waktu itu juga bagusnya di kader Golkar DKI ini kita punya KPI, Kak. Jadi KPI-nya itu adalah rekrutmen KTA sebanyak-banyaknya. Jadi banyak banget teman-teman caleg DPRD provinsi ini yang sudah melakukan penjaringan
melalui perekrutan anggota. Jadi awalnya buat anggota Golkar dulu. Nah, itu juga melatih kita untuk betul-betul tahu berapa banyak potensi suara yang bisa kita dapat gitu kan. Ini kayaknya kayak agak sedikit soft campaign gitu ya. Bener nggak sih? Nggak, yang pada saat kamu merekrut itu ya, karena itu kalau aku rasa itu cuma ada di DKI loh. Betul. Bener nggak sih? Bener. Aku cek banget, aku sering nanya sama teman-teman di daerah, nggak semua daerah melakukan itu. Betul. Karena mungkin dianggapan bahwa di DKI ini yang mau maju ini harus siap lahir batin. Betul. Dalam artian siap mental, siap finansial. Sehingga kalaupun nggak siap finansial, mungkin setidaknya kreatif gitu ya untuk menjaring suara seperti apa. Karena realitanya memang Golkar ini di DKI suaranya kecil, Kak. Jadi itu another challenge yang memang kita harus, bahasanya Bang Zaki itu lu start your engine ya, nyalakan mesinmu tuh dari awal. Betul. Jadi dari awal, Kak. Jadi proses itu yang aku lakukan sampai akhirnya bener-bener sampai titik ini kita lagi nunggu DCT. Iya, benar. Jadi udah sampai DCS, alhamdulillah sudah masuk. Insya Allah nanti DCT kita lagi nunggu, baru kita gaspol lagi. Iya, ini DCS-nya nomor berapa ya jadinya? Alhamdulillah aku dapat nomor cantik. Nomor cantik? Nomor 4. Wow. jadi kita punya campaign kalau di daerah kita itu kan dapil 8. Jadi partainya nomor 4, calegnya nomor 4, 4 tambah 4 sama dengan dapil 8. Oh gitu, cocok logi. Cocok logi ya. Emang gitu. dasar, nggak tahu ada pengaruhnya apa enggak, tapi kayaknya buat marketingnya lebih Iya, gampang. kayaknya lebih masyarakat kan lebih inget gitu ya. Iya benar. Memang sih nomor 4 ada nomor cantik karena sesuai dengan nomor partai. Betul. Jadi gampang mensosialisasikan. Dan juga gampang nanti kalau sosialisasi kertas suara itu juga gampang ya. Jadi ingetannya juga gampang. Di kertas suara juga gampang gitu. Betul. Nah, tadi bukan kaleng-kaleng ya, ternyata anak seorang senior politisi Partai Golkar ya. Tadi kita belum sebutin nama ayah adalah Pak Yahya Zaini ya, sekarang ada di Komisi 9 DPR RI. Dan nggak langsung ke DPP ternyata Farah ya. Jadi memang semuanya ada yang langsung DPP. Betul. Ya kan? Gitu karena anaknya ini gitu ya. Nah, kalau kita bukan siapa-siapa gimana? Enggak dong, kita kan kalau rekrutmen apalagi di tingkat 2 tuh wah kita terbuka sama semua. Bahkan beberapa pengurus tuh kemarin setengahnya masih dari pengurus kader-kader lama. Jadi kita harus melibatkan juga kan. Enggak, tadi kalau aku kan nggak langsung di DPP, aku ceritanya kan. Kalau kamu itu kan luar biasa gitu. Aduh. Kamu langsung di DPD 2-nya dulu gitu kan, yang paling dasar dulu. Berarti memang bisa dilihat ya Sobat Kagol bahwa kita benar-benar berproses. Betul. Itu menghargai proses karena mungkin banyak sekali apalagi beberapa waktu ini ya banyak sekali yang merasa bahwa kalau misalkan anaknya politisi, anaknya tokoh itu sangat mudah sekali mendapatkan posisi. Tentu mungkin untuk entry levelnya mungkin iya, tapi untuk bertahan, berproses banyak sekali kan kayak tadi kakak bilang kan mungkin privilege itu stigma orang terhadap anak-anak tokoh itu sangat tinggi sekali. Nah itu gimana caranya juga aku juga sudah melihat banyak banget ya role model kita di Golkar, misalnya kayak Kak Putri, Kak Mbak Roro gitu Mbak Esti, itu juga sudah membuktikan dengan keahlian, kemampuan, kapasitas mereka di luar dari nama belakang itu. Jadi itu salah satu dua role model aku sih salah satu. Iya. Karena memang Mbak Putri sama Mbak Esti bisa dilihat ya di media sosial mereka benar-benar aktif ya. Iya. Bukan anak mentang-mentang anak seorang senior gitu di Partai Golkar gitu, ayahnya mereka atau ibunya mereka gitu ya. Betul. Tapi benar-benar turun, jadi bisa dilihat ya Sobat Kagol, Instagramnya aktif banget gitu ya. Iya, aku suka banget lihatnya karena dua perempuan itu ya benar-benar menunjukkan bahwa dan itu juga pentingnya menjadi politisi adalah mengkomunikasikan. Betul. Karena buat apa kita kerja capek-capek tapi kalau kita nggak komunikasi, apalagi kita perempuan ya kan, dan betul. Itu memang kita harus 3 kali lipat lebih menyuarakan. Betul. Dari effortnya lebih 3 kali lipat gitu, bukan kita mendowngradekan laki-laki, tapi memang itu realita faktanya. Kita harus berapa kali lipat effort dalam artian kinerja, komunikasi itu harus lebih dibandingkan laki-laki, karena itu dilihatnya dari situ juga sih. Mohon maaf lahir batin. Tanpa menghormati rasa hormat kami kepada semuanya. Yang laki-laki di belakang kamera ini mohon maaf. Maksud kayak gitu. Karena kita menyebutkan nama dia ya. Ya, bercanda ya. Oke. Nah, terus ayah akhirnya kamu memutuskan nih kalau kamu akan berjuang nanti di 2024 gitu. Ada pesan, tips, atau benar-benar kamu akan saya kasih tim, akan saya kasih fasilitas, jaringan
silakan kamu berjuang atau bener-bener ditemenin gitu atau gimana? Bisa cerita nggak Sobat Kalau Kagol? dari sejauh ini ya, memang dari awal tuh ayah lebih mengarahkan. Jadi dia memang arahnya strategis banget, strategic thinking Terlihat. kan. Kata udah banyak pengalaman. Jadi Yes. jadi memang banyak sekali strategi yang ayah berikan gitu ya. Jadi memang ayah penekanan kepada pembentukan tim dulu. Jadi sebelum kita mulai kita bentuk tim dulu. Jadi itu utama, dan sampai sekarang aku terus berjalan jadi tim sama relawan. Lalu yang kedua, tentu tadi jaringan-jaringan yang selama ini sudah ada, baik dari organisasi, teman-teman ngumpul, bahkan juga banyak senior-senior Golkar yang memang tinggal di dapil, itu yang kita utamakan juga untuk kita sowan, untuk kita ketemu. Dan istilahnya orang tua itu khususnya ayah juga hanya sekedar memperkenalkan awal. Jadi kayak Nika ini nanti ditemuin, sisanya aku harus follow up. Jadi ayah cuma kayak istilahnya kayak kasih ininya aja, kasih kailnya aja gitu ya, untuk kita mancing gitu. Jadi itu yang memang pedoman yang selama ini aku manggilnya papa ya, jadi papaku berikan seperti itu. Tapi sisanya sih nggak ada ya, sisanya kita benar-benar harus rawat sendiri. Nanti ayah juga yang misalkan lihat gitu, misalkan setelah sebulan bagaimana kak update-nya gini-gini. Oh, jadi benar-benar ditanyain juga. tetap ditanyain, nggak dilepas banget. Emang orangnya nggak bisa nggak megang kayaknya. Percaya ya. Jadi memang tetap awalnya dikasih kail gitu, kita kerjain, tapi pada akhirnya juga tetap dicek apa yang what works and what doesn't work gitu, apa penyebabnya. Nanti baru ayah kasih arahan lagi. Jadi sangat-sangat mentor, sangat dekat ya. Walaupun ayah sebenarnya sekarang juga tiap weekend selalu ke dapil, tapi kalau di sela-sela weekend selalu ngupdate ke aku juga gitu. Jadi nanya, itulah mungkin karena anak pertama perempuan kali ya, dekat sama ayah juga. Asli aku juga anak pertama perempuan, itu gimana ya? Anak pertama tuh agak susah gitu ya. Iya, Mbak Putkom kayaknya sudah sering banget tuh Instagram dia ya di medsos betapa anak pertama itu ya begitulah. Iya, agak jadi susah. penuh suka dukanya. Langsung gitu. Itu tetap maksudnya nggak baik-baik juga ngarahinnya, tetap aja kayak kamu tuh harus gini harus keras gitu. Tapi di balik itu semua kita tahu bahwa mereka peduli, mereka sayang sama kita, dan maksudnya mengarahkan ke arah yang benar. Tapi memang ya udah anak perempuan yang si keras ini aja ya, paham ya. Jadi kayak kadang dengar, kadang enggak. Jadi kadang kalau lagi denger ya kita jalanin, kalau nggak denger kayak batu aja gitu kan. Maksudnya jalan aja gitu. Tapi tetap kita harus punya rasional, kita harus tetap mendengarkan siapapun lah, mau ayah, mau orang tua yang lebih misalnya senior kita tetap kita dengerin, mentor-mentor kita. Gitu sih Kak. Kalau mama gimana tuh? Kalau mama malah lebih detail lagi. Jadi maksudnya ibuku tuh memang terjun langsung sebagai ketua tim pemenangan ya, malah di belakang layar. Karena gimana pun juga ibu dekat banget sama aku kan. Maksudnya dalam artian aku juga kerja bareng sama ibu. Jadi dan ibu juga banyak sekali pengalaman di belakang layar gitu ya, yang menguatkan. Bantu dulu ayah kali ya pada zamannya. Pada zamannya tuh selalu jadi kayak udah hafal lahir batin ya. Perempuan tuh emang luar biasa. Ya. Luar biasa, tapi memang itu aku itu again privilege, sebuah kesempatan yang orang lain juga bilang, wah lo bersyukur banget ya Far, lo harus bersyukur banget. Iya, aku bersyukur banget. Maka dari itu aku juga nggak mau ngecewain mereka, utamanya kita nggak mau ngecewain orang tua. Mereka juga bukan yang kayak kamu tuh harus jadi DPRD, enggak. Tapi dalam artian ketika aku mau langsung kayak kamu harus jadi ya, kamu bisa ya, sini nanti kita arahin sama-sama. Pokoknya percaya aja, planning yang orang tua sudah arahkan itu tidak sia-sia gitu, bahwa mereka sudah memberikan contoh. Tapi tentu dengan warna-warna kita sendiri gitu, dengan gayanya kita, personalitinya kita, cerita kita sendiri gitu. Tapi tetap namanya strategi politik dari tahun ke tahun kayak sama aja sih. Jadi itu paling bedanya ini ya, sekarang kan komunikasi kali ya. Komunikasi lewat media sosial. Betul. Kali ya. Bedanya itu aja sih, akan lebih ngena, betul. Dan itu juga yang diterapkan sama aku juga sekarang. Jadi memang aku juga udah punya tim digital campaign sendiri, jadi benar-benar fokus untuk menyuarakan, melihat dokumentasi juga setiap kegiatan aku, dan itu juga dipublikasi gitu. Jadi biasa aku bisa share juga di Instagram, di TikTok aku juga udah mulai sedikit-sedikit. Asli kok, aku tuh bener-bener keinget, aku sebenarnya nggak keinget parah gitu. Tapi kok karena ada muncul aja terus ya gitu. Boleh dicek Instagramnya namanya? @farahsafira, Viranya pakai Victor. Pakai Victor, oh iya. Pakai F, Fanta. Oh iya, silakan dicek ya. TikToknya juga boleh di follow. Yes. TikToknya juga sama? Sama
Sama. Oke, Farah Gitu. Safira ya, Iya. V Iya. Safira. Oke. Nah, tadi pemilihan dapil, sekarang kita masuk ke pemilihan dapil. Itu pemilihan dapil itu ada in charge, emang bener-bener kamu mau di situ atau tempat tinggal kamu di situ atau gimana? Lebih ke tempat tinggal juga sih Kak. Jadi kan setelah Oh. mengabdi tadi tuh di Golkar Jaksel, aku tinggal kebetulan di Pengadegan, Pancoran. Jadi pas banget menurut aku, kenapa daripada aku cari dapil lain yang aku nggak paham, mending aku mulai dari sesuatu yang aku paham dan aku tinggal lahir tumbuh di situ gitu. Jadi Oke, saya tunggu Ah, bentar. gimana? Kenapa nggak kamu di Jawa Timur yang tempatnya ayah? Satu, aku nggak kenal di sana. Maksudnya aku belum pernah, jujur aku belum pernah ke dapil bapak sama sekali. Jadi dia ngajakin tapi selalu time conflict gitu, schedule-nya nggak pas. Nggak pernah, belum pernah. Oh, serius? Iya, tapi bapak juga sepanjang perjalanan karirnya emang dapilnya nggak pernah sama Kak. Emang iya? Yang dulu banget iya tahun 2004 sama mungkin yang pertama banget 99. Tapi yang setelah itu kan udah nggak berkarir, sempat stop dulu kan. Baru mulai lagi tuh beda sama dapil yang itu. Oh, beda ya? Beda. Oh, aku Beda. baru nggak. Oh, beda. Aku Beda. pikir sama loh. Dan dua-duanya tuh bukan tempat di mana beliau lahir dan besar. Jadi beliau tuh Jawa Timur nih. Beliau tuh dari namanya Bawean, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Tapi kan Kabupaten Gresik itu bukan dapil beliau. Iya, itu Dapil dapilnya Baroro ya? Betul. Oh. Jadi beliau itu ngambilnya Jatim 8, jadi Mojokerto, Nganjuk gitu. Jadi aku nggak pernah ke sana. Dan kedua, beliau juga berpesan bahwa Kak Farah itu jangan di sana. Satu, kamu nggak tahu di sana seperti apa. Kedua, nanti kamu akan berkarirnya justru kalau nggak di kabupaten kota di sana, berarti atau di provinsi kan, di Iya. Surabaya. Jadi dan itu bukan sesuatu yang aku awam gitu. Jadi mendingan mulai dari sesuatu yang memang kamu sendiri udah punya fondasi modal sosial kamu gitu kan. Aku juga dulu TK aku di Dapil, lahir malah rumah sakit aku di Dapil. Ya, di mana tuh rumah Rumah sakit? sakit Triadipa. Kalau tahu. Coba tolong ya, ini Sobat Kagol. Iya. Ini bener-bener anak dapil ya. Berarti bener-bener lahir di Dapil 8 DKI Jakarta ya. Berarti bener-bener emang loh kalau kita harus nyalek tuh bener-bener harus yang pertama diutamakan adalah kita tuh ada di situ ya. Betul. Kalau aku tuh misalnya di Semarang ya, aku berharapnya ya, aku kan sekolah apa lahir semua di Semarang ya, berharapnya aku nanti suatu saat ya di Semarang Iya. gitu. Tapi tahun ini nggak nih yang 2024 nggak? Enggak, karena Belum. aku ada bos ya, jadi yang harus Harus support. harus support. Tapi insya Allah ya 2029 iya. kita tunggu kayaknya. Atau yang kedua di NTT ya, tempatnya ayahku, di Maumere ya, di Flores gitu. Kan nggak mungkin di tempat-tempat lain. Betul, Gitu. betul. Ternyata kalau Farah memang ini udah pas banget. Iya, alhamdulillah. Lahirnya Kita di mana tadi? Di RS Triadipa. Oke. Terus Triadipa. TK-nya TK-nya? di Yasporbi, yang Yasporbi 1 tuh dimasuknya ke kelurahannya Menteng Dalam. Menteng Tapi Dalam. di belakang Bidakara kalau kakak tahu. Oke. Ya, terus Nah, SD-nya SD-nya? juga di Dapil. Di namanya SD Al Azhar Kemang. Depan Oke. KFC tuh zaman dulu terkenal tuh KFC Iya, Kemang. iya. Nah, Iya, tahu. Terus, Terus? SMP-nya aku pindah, sempat keluar di Malaysia, tapi sekolah di bawah sekolah kedutaan, sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Baru SMA-nya balik lagi ke Jaksel di SMA Negeri 3 Jakarta di Setiabudi. Oh, SMA 3 itu kan terkenal banget. Iya, teladan. Iya, Ayo, teladan. ayo yang anak 3 siapa? Iya. Shout out di Tolong. sini alumni. Oh, berarti kamu harus sowan tuh ke mereka-mereka guru-guru. Iya. Kalau di kita di Golkar tuh yang alumni SMA 3 nggak salah Bang Bobi Rizaldi. Oh, Terus oke. aku lupa siapa lagi ada beberapa lah. Pak Falevi kalau Pak Falevi Bang juga. Levi ya? Bang Levi juga? Iya. Bang Levi itu yang iniin kabar Golkar juga? Oh iya? Iya, dia Oh iya. salah satu pimpinan di kabar Iya, Golkar. dan beliau juga salah satu pengurus ikatan Ikatan alumni ya? Iya. Iya, benar-benar. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa sih tapi aku nggak ikutin. Berarti semua. kamu harus sowan tuh ke guru-guru. Iya. Iya kan, benar Iya, nggak? benar. Tapi alhamdulillah sih aku udah pernah bikin kegiatan juga sih Kak di SMA 3 tapi nggak Oh. pakai embel-embel partai. Ha-ha. Jadi kan kebetulan aku ada binaan UMKM Ha-ha. dan kita biasa suka bikin tenda-tenda untuk kita pinjemin gitu Ha-ha, secara gratis ha-ha. dan alhamdulillah kita pernah waktu itu minjemin di SMA 3 buat anak-anak SMA. Ha-ha. Kan mereka suka bikin Acara jualan iya. yang ada. Oh, kamu minjemin itunya. Pinjemin Wah, secara ini gratis. boleh loh. Ini baik Iya. banget loh. Jadi itu apa namanya, gerobak? Bukan, tenda kayak tenda UMKM yang 2x2 tuh Sarnafil. Oh, Sanafi. Iya, tapi udah ada brand komunitas aku jadi Sahara gitu. Jadi tapi kebetulan warnanya Oh iya, Sahara kamu ya. Pakai kuning hijau warnanya Sahara. Nah, itu kita biasa suka pinjemin juga tuh kalau untuk kegiatan-kegiatan. Dan itu juga salah satu bentuk CSR aku. Kalau ke Dapil juga sama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, kita bantu dalam bentuk tenda. Jadi kan lumayan. Kalau UMKM kan biasanya suruh sewa misalkan sehari misalnya 500.000, 1 Nggak juta. nutup ya. Nggak nutup. Nggak Apalagi nutup. yang bazar-bazar di kampung-kampung itu kan kasihan juga kan kalau mereka
harus minjem. Jadi kita memberikan secara gratis pinjamannya. Ini aku baru tahu loh. Oh Iya. ternyata Sahara tuh itu ya maksudnya ya? Salah satu program Salah satu. CSR Sahara ya. Oh. Tapi kalau sisanya kita pembinaan untuk UMKM, kita juga ada untuk penyediaan pangan murah untuk warung-warung kelontong gitu. Kita mulai dari situ sih. Wow, keren ya. Iya. Ternyata Farah ini ya luar biasa. Tepuk tangan dong. Semuanya kamu Aduh. tepuk tangan. Amin. Gitu. Itu semua juga sesuatu yang sudah aku teruskan aja sih, sebenarnya udah ada tapi aku tinggal terusin. Iya, gitu. iya. Privilege lagi. Privilege. Baiklah. Kamu harus sungguh sangat bersyukur ya. Alhamdulillah, bersyukur banget Kak, tiap hari nggak ada henti-henti, kita bersyukur sama Allah sama Tuhan gitu. Jadi Iya. hal-hal kecil yang kita nggak sadar itu nikmat gitu ya, ternyata pas udah kesini baru mikir lagi, gila ya aku udah sejauh ini perjalanan dengan segala pengalaman tuh sebenarnya juga privilege juga Iya. gitu. Jadi aku bersyukur dan itu pengen lebih bisa ditularkan dan memberikan manfaat lebih banyak lagi sih, pengennya insya Allah. Oke. Dari 5 kecamatan. Ah, Dari 5 kecamatan ini kamu turun semua. turun semua Kak. Turun semua. Sudah semua. Sudah semua, kalau per kecamatan Per sih kecamatan udah. Tapi kalau untuk kelurahan belum semua. Karena tapi, banyak banget ya. Iya, cuma kalau untuk tim kita alhamdulillah udah bentuk semua. Jadi aku udah 5 kecamatan, 31 kelurahan. Itu semua sampai sekelurahan udah ada. Udah ada orang-orangnya. Cuma tinggal sekarang namanya tim, kita lagi melihat misalkan RT mana, RW mana, TPS mana yang kita mau fokus. Nah, itu kita lagi penjaringan di situ sih sekarang. Oke. Iya. Mohon maaf tidak bisa dibuka di sini kalau terlalu dapur. terlalu ya. dapur ya itu. Iya. Nah, di antara itu banyak dong pasti permasalahan-permasalahan yang ditemukan di konstituen gitu ya. Betul Kak. Apa aja yang paling sering ditemuin? Kalau paling sering sih sebenarnya lebih ke fasilitas. Jadi ada yang fasilitas kesehatan, ada fasilitas umum, ada lagi yang lebih ke arah mereka bingung misalkan mau ngadu ke siapa. Jadi misalkan beberapa daerah itu kemarin kalau pas aku turun bulan Juli Agustus itu kan baru banget penerimaan siswa baru tuh PPDB. Nah itu banyak sekali keluhan terkait dengan anak-anak mereka yang tidak masuk dalam sistem zonasi ataupun masuk ke zonasi tapi sekolahnya tidak membadai, tidak cukup untuk menampung anak-anaknya. Terus sementara ada beberapa orang tua yang terdaftar secara KJP-nya, jadi bisa anak-anaknya bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Dan itu beberapa hal-hal yang temuan. Ada lagi juga di beberapa titik yang ternyata masih kekurangan akses ke air bersih. Ternyata di Jakarta masih ada. Dan itu juga beberapa hal yang kita jadikan bahan pertimbangan untuk kita maju juga. Ada lagi mungkin kalau kita ketemu sama beberapa kader gitu yang ternyata lebih membutuhkan ke insentif pekerjaan, karena selama pandemi ini rupanya di Jakarta banyak sekali kader-kader, misalkan kader Dasawisma, Jumantik itu yang double job. Jadi misalkan awalnya tugasnya hanya ini saja, tapi seiring bertambahnya waktu malah nambah-nambah, malah kadang-kadang aku mikir sampai tugasnya udah kayak ketua RT-nya, mendata apa segala macam, sehingga ada beberapa saran-saran masukan dari kader-kader kita gitu ya, kader-kader yang termasuk kader Jumantik, Dasawisma itu yang membutuhkan insentif lebih supaya mereka bisa bergerak lebih optimal lagi. Jadi banyak sekali menampung aspirasi gitu ya, lebih mengarah ke situ. Tapi rata-rata sih biasa itu. Terus juga infrastruktur infrastruktur terkait juga untuk sertifikat hak milik gitu ya, HGB tanah itu juga karena kemarin banyak yang dari program-program pemerintah yang belum tersalurkan dengan baik, yang nunggu itu juga banyak sih. Karena Jakarta ini kan makin padat ya Kak ya. Iya benar. Jadi pendatang ya lebihnya. Pendatang banyak banget, sementara yang sudah punya hak miliknya dari turun temurun itu sertifikatnya juga kemarin ada yang dilakukan dikerjakan secara gratis dari BPN tuh, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kita menampung itu dalam artian kita pengen banget segera bisa mendorong advokasinya gitu sih. Bahkan kalau bisa sebelum benar-benar menjadi dewan gitu ya. Sudah ada yang dibuktikan lah ya misalnya gitu ya. Tapi mungkin dari aku sendiri sih banyak yang lebih mengarah ke ekonomi tadi ya, lebih ke UMKM itu yang sudah kita buktikan. Tadi misalkan dari peminjaman tenda gratis, lalu kayak bantuan-bantuan dalam kegiatan-kegiatan bazar. Ada lagi yang misalkan tadi pembentukan kelompok-kelompok UMKM gitu ya, itu juga kita bantu dalam artian pembimbingan, jadi pendidikan, pelatihan, permodalan, terus ada fasilitasi pendampingan lah usaha mereka yang selama ini tidak terjaring oleh kelompok-kelompok usaha yang sudah ada gitu di pembentuk pemerintah. Nah itu juga kita garap sih Kak.
Nah, itu Sobat Kagol. Jadi jangan sampai memilih caleg yang cuma ngomong aja ya. Tetapi ini udah dibuktikan sudah ada yang diberikan untuk masyarakat, setidaknya membantu ya. Mau jadi mau enggak itu urusan nanti. Itu kalau kita ya anak-anak muda itu urusan nanti. Yang penting berjuang dulu. Betul. Berjuang dulu, benar-benar turun, benar-benar menyapa masyarakat dan mendengarkan mereka. Kalau bisa kita walaupun nggak terpilih pun juga kita kasih sosialisasi gitu ya. Jadi bisa jadi berkat gitu ya buat mereka semua gitu. Dan tadi sudah dibuktikan oleh Farah bahwa dia turun ke dapil, dia pun kalau misalnya pun nanti belum jadi tapi dia sudah melakukan sesuatu ya. Salah satunya tadi apa namanya di UMKM, lebih ke peminjaman tenda, terus abis itu bantuan-bantuan apa tuh di? Tadi untuk kegiatan-kegiatan misalkan ada apa kayak 17-an atau juga apa bazar-bazar UMKM. Bazar-bazar UMKM. Ya, terus juga tadi yang lebih ke arah pendampingan UMKM sih usaha, pendampingan usaha. Gitu sih. Itu keren loh. Karena itu mungkin yang sesuatu yang memang isu atau hal yang sangat dekat sama aku kan melekat. Jadi itu sesuatu juga yang bisa aku kasih dari sekarang. Jadi kemarin juga kita ada beberapa ada lagi Kak, misalkan apa bantuan untuk apa pangan murah gitu ya. Jadi kita tebus murah. Jadi misalkan kita bantu diskonin untuk misalkan beberapa item barang yang selama ini harga pangan lagi naik kan, harga beras, minyak, gula, itu kita juga memberikan subsidi. Jadi selama ini juga meringankan mereka, tapi kita limitkan biasanya misalkan satu orang satu saja, tapi setidaknya untuk mereka memesan kembali itu juga kita bisa memberikan harga murah buat mereka, karena itu tadi pendampingan usaha itu kan secara kelompok, sehingga kalau pembelian secara kelompok juga bisa harga grosir bahasanya kan, jadi belinya lebih banyak. Gitu sih Kak. Itu bagus juga. Kita nggak dimanjakan kok. Banyak orang yang nanya di daerah-daerah gitu ya, pada saat aku menjadi MC atau moderator gitu. Ditanya, Kak bisa nggak sih kalau kita belum punya usaha tapi diberikan modal usaha gitu. Dan aku jawab nggak bisa. Ya karena kita tidak mendidik ya negara ya, terlebih negara tidak akan mendidik orang-orang yang belum bekerja, belum berusaha terus dikasih modal itu tetet ya. Jadi harus berusaha dulu, udah ada usahanya baru dipinjamkan begitu buat penambahan modal. Dan itu kita lakukan juga di Sahara Kak. Salah satu kriteria kita tuh warung-warungnya itu juga harus yang sudah berusaha setidaknya 3 tahun. Sudah punya warung itu, karena itu balik kayak kakak bilang, nggak boleh di asal kasih cuma-cuma tapi itu membuat manja sebenarnya. Betul, itu membuat manja. Apalagi kayak misalkan bisnis plan-nya belum jelas, tapi udah mau ujung-ujung mau modal gitu kan. Kesannya kayak nggak pede dengan ide yang bisa dikembangkan itu gitu sih. Mungkin kalau yang kecil-kecilan kita bisa mungkin pakai modal sendiri atau dari keluarga kita. Betul, itu termasuk solusi ya. Solusi adalah kita memakai modal kita sendiri ataupun biasa dari keluarga yang membantu meminjamkan begitu. Baru seiring berkembangnya waktu mungkin kan namanya usaha, mungkin dia nggak bisa belum tahu caranya bagaimana mengelola keuangan usahanya secara optimal atau memasarkan usahanya. Itu butuhlah pendampingan. Betul, itulah masuknya pentingnya pendampingan, karena di Indonesia kan kalau kakak tahu itu memang UMKM kita itu 99% di kelasnya mikro, di kelasnya mikro. Jadi untuk dia naik kelas aja tuh ke 0, tuh untuk naik aja tuh sangat susah. Makanya itu yang kita dorong 99% itu bisa naik perlahan ke atas, ke piramida atasnya itu. Itu ada chartnya gitu ya, ada statistiknya. Memang itu pentingnya. Kayaknya dia emang cocok untuk nanti ada di Menko Perekonomian ya. Aduh, kayaknya amin. Pak Erlangga. Coba nih Pak Erlangga nih, kalau Pak Erlangga nonton di YouTube ini ya, Pak Erlangga ini merupakan salah satu kadernya Bapak kayaknya. Ya Allah, kayak masih 25 tahun lagi deh. Iya, nggak apa-apa, tapi kan harus benar-benar udah mulai berkader nih ya. Karena dari tadi tuh ngomongnya Pak Erlangga ya, cuma UMKM yang ngebantuin UMKM. Karena itu ekonomi kayaknya dia paham banget ya. Dulu kamu sekolahnya itu ngambil apa? Aku sebenarnya ngambil manajemen, tapi belajar tentang private, tentang usaha, tapi juga tentang publik. Jadi administrasi publik juga aku belajar. Iya, jadi dapat udah 2 ya? Iya. S1 S2 itu ya? S1. S1. Tapi bisa ini ya, ngambil 2 ya? Iya, karena kalau kebetulan aku sekolah di Amerika, dulu tuh di sana memang kita bisa ngambil dua jurusan ataupun minornya lah sebenarnya. Iya. Jadi kayak sub bidangnya gitu. Luar biasa loh. Tadi aku ceritain nih Sobat Kagol ya, aku nanya dia turun nggak? Bener turun. Aku tanyain tentang permasalahannya apa aja, dia bisa jawab ya. Terus dia udah bisa kasih solusi ya. Jadi nggak ada salahnya ya buat semua Sobat Kagol untuk memilih Farah ya. Nomor 4
partainya nomor 4, kadernya nomor 4, calegnya nomor 4, jangan lupa di dapil 8. Dapil 8. Tambah 4, 8. Ada 5 kecamatan sebutin tuh. Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu sama Jagakarsa. Nah, tuh silakan. Langsung gitu. Jangan lupa yang tinggal di sana nanti tanggal 14 Februari. Iya, bener langsung ya. Promo mulu katanya. Ini kan Sobat Kagol, Farah ini kan masuknya dalam Gen Z ya. Pendapat Farah tentang Gen Z yang ada di Partai Golkar. Apakah Partai Golkar itu membuka ruang? Ya, tapi sebenarnya jelas sih kalau Partai Golkar tuh membuka ruang ya. Tapi mungkin Farah bisa mendetailkan begitu ya. Pendapat Farah tentang Partai Golkar adalah partainya anak muda. Silahkan. Kalau menurutku memang Partai Golkar adalah partai anak muda karena makin bertambahnya tahun dan usianya Partai Golkar, justru kita sudah mulai kaderisasi dan melibatkan anak-anak muda untuk bisa ikut serta dalam pembangunan organisasi dan juga diberikan peran yang banyak sekali untuk berkarya, memberikan aspirasi dalam lingkup politik atau organisasi politiknya. Tapi tentu juga di tahun 2024 ini sudah banyak sekali kader-kader muda yang hadir dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di dapilnya masing-masing, sehingga itu bukti konkretnya Partai Golkar untuk melibatkan anak muda, nggak hanya sebagai objek, tapi menjadi subjek. Oke, gitu. Keren. Terima kasih. Dan coba bisa dikampanyekan nggak kepada Sobat Kagol semuanya bahwa nggak salah kok untuk memilih Partai Golkar. Silahkan. Tentu, pokoknya kalian ingat, kalau memilih Partai Golkar itu kita sudah punya track record sejak Orde Baru, walaupun terkesannya kayak bukannya money politik atau apa, tapi memang pembangunan itu terjadi banyak ketika Golkar memimpin. Jadi jangan lupa di tahun 2024 nanti tetap stay loyal, stay setia dengan Golkar, karena kita akan buktikan terus-menerus untuk membangun dan mengarahkan pembangunan Indonesia di masa depan. Yeay. Itu kan kepikiran aja sih, tapi Iya benar. impulsif, nggak ada di brief. Nggak ada di brief. Oke Farah, ini ada dari apa namanya ini tim kreatif kita ya. Tebak cepat ya supaya kita bisa tahu ke Sobat Kagol dia bener-bener nggak nih ya, paham nggak ya tentang dapilnya ya. Siap. Oke, jawabnya dengan cepat. Oke. Di dapil ada salah satu landmark ikonik yang ada di dapil ya. Sebutkan. Patung Pancoran, ada Tebet Eco Park, ada Setu Babakan di Jagakarsa. Wow. Lanjut, Tebet terkenal dengan kafenya, makanannya, kulinernya, ada macam-macam sekarang ya, udah banyak banget. Iya benar. Makanan. Iya benar. Tempat tongkrong ya. Tempat tongkrong. Nah, oke. Selain Kemang ya, Yes. ada Tebet. Nah, di Kecamatan Mampang Perapatan, selain mall, ada objek wisata apa di sana? Kalau objek wisata, biasanya kita sukanya ke Kemang. Nah, Kemang itu benar-benar pusat kuliner, pusat hiburan juga. Jadi sepanjang jalan Kemang Raya sampai Ampera itu banyak sekali pusat kuliner dan makanan. Jadi kalau aku bisa bilang sih Kecamatan Mampang banyaknya di situ sih. Banyak makanan juga. Apalagi ya selain macetnya ya. Selain macetnya, aku tadi sebenarnya mau ngomong itu ya. Mau macet, macetnya, ya. tapi bukan objek kali ya. Iya, bukan objek. Cuma itu benar. fakta. Benar, fakta. Itu juga makanya salah satu hal yang pengen kita lihat juga nanti ketika kita sudah menjabat itu penyebab kemacetan di situ juga tersumbatnya banyak kan di Mampang ya. Pas aku lihat sih, kalau aku lihat secara ini ya, secara Aku juga lewat Mampang. selalu ngelewatin ya. Itu ternyata aku baru tahu Kak, rambu lalu lintasnya itu nggak paralel. Jadi misalkan kan dia kan per blok-blok gitu kan. Nah, satu nyala, yang satu lagi nanti ngerem lagi, merah lagi. Harusnya kalau di Amerika tuh Kak, kalau ada blok-blok gitu, itu semuanya berparalel, semua harus hijau supaya flow-nya tuh jalan. Nanti kalau itu merah lagi, semuanya merah. Oh, gitu. Arus lalu lintasnya tuh ada traffic manajemennya tuh harusnya biasa kayak gitu. Kalau dulu di Amerika aku ya pas nyetir tuh pokoknya kan di Amerika juga sistemnya kan grid gitu ya Kak ya. Nah, itu pas aku lihat perhatiin memang kalau satu hijau semua hijau supaya tidak tersumbat di tiap-tiap titik gitu. Oh. Iya sih. Nggak tahu ini sotoynya aku ya, tapi iya, tapi nanti mungkin suatu saat nanti kalau kamu bisa duduk ya di DPRD mungkin bisa berbenah solusi. Iya, harusnya. Lanjut. Kan ada nih Kecamatan Pasar Minggu ya dia ya masuk. Kenapa sih disebut Pasar Minggu? Karena dulu pas zaman Belanda pasar itu udah ada dan dibukanya setiap hari Minggu. Jadi lebih gampang orangnya ingetnya namanya Pasar Minggu. Oh, begitulah. Iya. Sobat Coba dicek dulu Kagol di Google ya. Iya, gue cek dulu. Enggak, sebelum aku ngasih pertanyaan ini aku udah searching dulu dia Bener bener ya? atau enggak gitu. Bener ya? Kok, bener. Oke. Teteng gitu ya. Checklist. Nah, terakhir berapa kelurahan di Jagakarsa? Ini gampang banget. Silakan. Kelurahan ada 6.
Ada Lenteng Agung, Tanjung Barat, Cipedak, Ciganjur, Srengseng Sawah, satu lagi Jagakarsa. Aku kalau ini aku nggak ngafalin ya, tapi aku tahu 6 ya. 6, iya. Gitu. Iya. Wow, hebat banget Farah Safira udah bisa langsung menjawab semua dengan cepat ya. Jadi Sobat Kagol bisa dilihat nanti keseluruhan dari podcast ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa yang lainnya juga jangan lupa untuk subscribe, share ke teman kalian. Jadi yang berada ada di Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu dan Jagakarsa bisa tahu kalian caleg mana yang benar-benar sesuai hati kalian ya, yang pasti punya track record yang baik ya. Benar-benar turun, jangan sampai nggak turun terus hari H cuma nanti ada hal-hal yang negatif ya, itu langsung memilih karena hal itu ya. Jadi yang sudah turun harus dilihat juga. Betul. Ya benar, karena mereka udah ada upaya usaha untuk menemui seluruh masyarakat ya. Terlebih ini ada 5 kecamatan dan berapa kelurahan? 31. 31 itu bukan hal yang sedikit ya. Iya. Itu besar ya dan lebar itu ya tempatnya itu ya. Sangat. Mau aku rinciin juga Kak? Oh nggak usah. Terima kasih ya. Ini detail banget ya. Salah Harus yang hafal. detail. Iya harus hafal. Benar. Oke Farah, terima kasih banyak. Sama-sama Kakak Angel, Kakak Sudah mau Kupon. datang ke kami dan menjawab semua pertanyaan ya. Ternyata oke, checklist teng gitu ya. Sama-sama Kakak. Untuk Sobat Kagol, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast kita Kagol Skader Ngobrol Santai. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah, buang jeleknya ambil baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.